Shalom, silakan duduk. Recording in progress. Terima kasih kesempatan lagi pagi ini boleh beribadah bersama-sama saudara. Sungguh kebaikan Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Kita pagi ini masih sama tema bulanan dari Bapak Ibu Gembala untuk kita jemaat Tuhan, termasuk mengikuti di rumah. Ya, kalau menulis suaranya bagaimana? Operator saya Bapak Muhammad Budi orang kita. Ya, tema kita sama, berjalan bersama Tuhan. Saudara, tema berjalan bersama Tuhan, saya percaya buat kita tidak asing lagi. Karena kita sering mendengar itu. Bagaimana Pak Budi? Tulisan mereka suara aman semua? Aman. Baik. Berjalan bersama Tuhan tidak dimulai di gereja atau ibadah. Berjalan bersama Tuhan tidak dimulai di ruang doa. Berjalan bersama Tuhan tidak dimulai di sekolah teologi, sekolah kita. Berjalan bersama Tuhan harus dimulai dari rumah. Amin. Kenapa berjalan bersama dengan Tuhan harus dimulai dari rumah? Jawabannya karena Tuhan lebih betah tinggal di rumah kita daripada di gedung gereja. Haleluya. Maka itu saya sering merawat kepada teman-teman saya, para gembala, para pendeta, jangan pernah berkata sekali-kali gedung gereja ini rumah Tuhan. Salah. Kalau saudara menganggap gedung gereja rumah Tuhan, kita ini sadis dan kejam. Rumah toh? Kalau disebut rumah, ditinggali atau cuma dilewati? Nah, kalau gedung gereja rumah Tuhan, selesai ibadah kita pulang, Tuhan tunggu sendirian di sini. Kasihan. Betul tidak? Dia akan ketemu kita minggu depan kalau pas ibadah. Nah, kalau seminggu ini Senin sampai Sabtu Tuhan ngapain di sini sendirian? Haleluya. Maka itu satu-satunya agama, maaf saya berkata, yang Tuhannya tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumah, hanya Yahweh Tuhan. Haleluya. Amin. Karena di perjanjian baru Dia menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah itu bait Allah. Saya ulangi, semua agama di dunia, agama apa saja pasti punya rumah atau rumah untuk Tuhan mereka. Di setiap rumah kan ada, bukan? Pada agama yang lain, bahkan ada satu yang tuannya jauh, kalau ketemu setahun sekali bayarnya mahal lagi. Gak ngerti apa. Jadi Tuhan itu betah di rumah. Amin. Cuma Pak Budi. Mana rumahnya? Tubuh kita. Hidup ini. Maka itu kalau ada orang masih tanya, boleh nggak ngerokok? Jawabannya, Tuhan Yesus kena asap nggak di dalam hatimu? Jadi ajak ngomong. Betul? Betul. Jadi jawabannya ya terserah. Kalau semua mengasapi Tuhan Yesus silakan. Nah, saya punya resep gratis yang suka merokok. Merokok itu mahal. Saya berkata dengan yang tersinggung itu orangnya itu aja sudah. Orang merokok itu orang paling bodoh sebelum. Gimana bodohnya? Baca di bungkusnya ada tulisan apa? Racun atau bukan? Racun. Iya, kalau mau mati langsung aja. Racun sebotol daripada mati pelan-pelan bisa rokok. Karena ya,
ngabisin duit. Saya kalau ketemu orang rokok, kalau sudah kaya, saya nggak tegur dia. Ya, duitnya banyak, bakar aja duitnya. Tapi kalau saya ketemu maaf orang pas-pasan, suka bakar duit, itu sombong sekali. Enggak, amin. Masih anak-anak muda kamu merokok. Nah, cara rokok gratis. Cari mobil bahan bakar diesel, waktu di starter sedot itu gratis, asapnya banyak. Itu kan aneh, saya merokok dulu gitu loh. Amin. Jadi kalau saudara mengaku Kristen, murid Tuhan Yesus, hanya sendiri. Siapa yang ada di hidup kita? Tuhan Yesus. Mau dia sendiri. Kalau nggak bisa itu panggilan biasa. Orang bangsa. Jadi Tuhan kita jauh lebih betah tinggal di rumahnya daripada di gereja. Karena ini kosong kalau tidak ada ibadah. Setuju? Nah, maka itu berjalan bersama Tuhan. Saya tanya lagi, dimulai di mana? Di rumah. Ini masalah. Kita baca ayat ini, Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini mulai berjalan bersama. Papa Mama, saya menemukan sebuah fakta. Satu-satunya penyebab anak-anak nggak hormat, nggak respect, nggak nurut dengar-dengaran pada papa mamanya, cuma satu. Bukan karena papa mama kurang galak, bukan karena papa mama nggak tegas, tidak. Matius 18 ayat 19 dan 20. Mungkin ini dia kan? Satu-satunya penyebab anak-anak gak mau dengar, gak mau nurut, gak mau respect pada papa mama, ketika papa mama main sinetron, main sandiwara. Artinya begini, kalau di rumah papa mama ini hobinya cuma satu, rajin bertengkar. Ada enggak? Kalau saya tanya ada enggak? Rajin bertengkar itu hobi. Sehingga saya punya istilah orang tua seperti ini kurang ajarnya luar biasa. Hidupnya seperti Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Apa kerjaan mereka dua? Ribut terus, kejar-kejaran terus. Anak-anak tolong jawab ya, supaya papa mamamu dengar. Anak-anak menderita nggak di rumah kalau papa mamanya ribut terus? Anak-anak jawab dong. Bisa kamu takut sama papa mamamu? Sama mereka. Betul anak-anak, kau menderita tidak? Menderita. Tapi ini loh masalahnya. Keluar rumah, apalagi kalau mau ke ibadah. Matius 18 ayat 19 dan 20. Sudah benar. Tapi kalau mau ke ibadah, baru keluar itu rumah, berubah langsung kayak malaikat, jalan yang gandengan. Catat, anak-anak muntah melihat bajingan dua. Bapak orang tua yang kurang ajar, hobinya rajin bertengkar di rumah. Tapi kalau mau ke tempat acara, sok mesra, anak-anak menderita. Termasuk tidak sedikit anak-anak gembala, anak-anak majelis gereja, hidupnya hancur. Karena apa? Yang dikobarkan orang tuanya di mimbar gereja tidak dilakukan di rumah. Anak-anak betul atau salah? Betul. Maka anak melihat kemunafikan, walaupun di mata umum orang tuanya rohani,
kemana-mana bawa Alkitab, dikit-dikit doa, tapi di rumah anak-anak yang tahu siapa dua orang ini. Maka itu saya tanya, kenapa Tuhan Yesus lebih suka ada di rumah daripada di gedung ibadah? Saya tanya, masih ingat tidak? Tuhan Yesus itu lebih suka kumpul orang berdosa atau lebih suka kumpul orang munafik? Cepat jawab. Berdosa. Ada orang munafik dia hindari dan dia kutuki. Kalau saudara baca Matius 23 mulai 13 benar. Setiap kalimat firman yang Yesus Tuhan ucapkan selalu didahului dengan kata celaka. Yang munafik itu. Nah, pertanyaan saya, kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Gereja. Jawab, masalah ragu. Gereja. Maka itu jelas saya ke gereja bagi orang munafik. Kalau di rumah nggak lucu kita mau munafik sama siapa? Ini rasa. Oke. Dan lagi aku berkata kepadamu. Teruskan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, nah stop. Tidak asal dua orang, tapi dua orang yang sepakat membuat kesepakatan. Ada janji yang luar biasa. Apa janjinya? Baca. Meminta satu, dua, tiga. Meminta apapun juga. Jadi berapa hal yang boleh diminta? Semua. Akan permintaan mereka baca 1, 2, 3. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ini main-main. Ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada janji sehebat ini. Kita tidak menemukan di ayat lain kecuali Matius 18 ayat 15. Siapa dua orang yang sepakat? Kemarin pemberkatan nikah di sini, ya. Luar biasa. Kata-kata kesepakatan itu hanya bisa terjadi kalau ada hukum yang menaungi. Tidak mungkin orang membuat kesepakatan paling tidak pakai meterai, betul? Nah, di dunia ini, tolong jawab, di dunia ini siapa hanya dua orang saja membuat kesepakatan dan ada hukum yang menaungi. Seluruh dunia sama. Mau negara Islam, negara komunis, negara Kristen, negara demokrasi, siapa dua orang itu? Suami istri. Suami istri. Wah, ini luar biasa. Saya tanya, kalau semua suami istri selalu sepakat, menurut Matius 18 ayat 19, dengar, kalau suami istri selalu sepakat dan dijamin oleh yang punya langit dan bumi, minta berapa ini, apapun juga permintaannya dikabulkan oleh Bapa Kudus. Berarti akankah ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai di dalam keluarga yang selalu sepakat? Apa jawabannya? Akan ada masalah gak selesai? Tidak ada. Loh, jawab. Tidak ada. Tidak ada. Sebab semua masalah terus Tuhan akan selesai. Amin. Sekarang saya balik. Kalau ada suami istri dengan anak-anak, orang tua dengan anak-anak rajin bermasalah, sekarang kita tahu jawabannya. Berarti papa mama itu, lu jawab, berarti papa mama itu tidak sepakat.
Satu kehormatan bahwa ini saya melayani ada Dr. Aaron Rumayu, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ketua. Kenapa dia berganti bersama dengan saya kenal Pak Budi. Anak mereka 5. Harusnya begitu anak jangan cuma punya 2 anak itu Pak Harto. Serius, pengantin yang nikah kemarin sudah minimal anak 5. Harus banyak anak kita, karena itu punya Tuhan. Berapa banyaklah perlu ibu. Anaknya as, tidak mempunyai apa. Kami coba menghadapi ini. Haleluya. Lanjut. Ayat 20. Sebab, nah, maaf ya, ayat ini selalu digunakan kalau mau memulai ibadah, entah ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah rumah. Saudara, kalau cuma 2-3 orang aja berkumpul Yesus hadir, jumlah kita lebih dari 2 dan 3, berarti Yesusnya banyak. Begitu maksudnya. Tidak, bacanya begini. Sebab di mana ada 2 orang, ya 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa tadi? Suami istri. Ada orang-orang ketiga. Siapa? Anak-anak. Nah, berarti ini keluarga. Gereja terkecil di dunia itu di rumah. Amin. Di rumah. Lalu kalau ada papa mama yang hidupnya harmonis, hidupnya sepakat, hidupnya damai, lalu anak-anak terlibat merasakan damai dan sukacita surga dari papa mamanya, keluarga ini berkumpul teruskan dalam berkumpul dalam nama Yesus. Lanjut. Di situ siapa? Yesus ada di tengah-tengah mereka. Beda rumah orang Kristen ditempel gambar Yesus di mana-mana, sampai di pintu misi pun ada gambar Yesus. Apakah otomatis Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga itu? Tidak. Tidak. Catat. Tuhan Yesus Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan hanya bisa hadir di tahtanya, di rumahnya, kalau ada suami istri yang jarang bertengkar, tapi selalu mengakui. Amen. Anak-anak damai. Maka itu salah satu julukan Tuhan Yesus, Raja Damai. Jawab, Raja Damai. Jadi dia nggak suka permusuhan. Maka itu pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Ampunilah. Terus ampunilah kesalahan saya terus seperti saya mengampuni. Amin. Ini luar biasa. Semua agama di dunia, di kitab suci mereka masing-masing, Tuhan menyediakan pengampunan untuk umatnya. Tapi ada cara, ada syarat, ada aktivitas, menyiksa diri, puasa, mukul diri, bayar ini, bayar ini. Itu pun masih ditimbang lagi oleh Tuhan mereka. Ribet benar. Tapi kalau Tuhan kita mengampuni, hanya satu. Harus apa dulu? Harus apa dulu? Mengampuni orang lain. Setelah yang berkata kepada ibu gembala, saya itu nggak benci sama orang, cuma malas ketemu. Sama kau bilang catat itu baik. Nggak benci tapi malas ketemu. Ada nggak orang kayak begitu? Jadi selama kita tidak mengampuni, maka kesepakatan hancur. Nah, dengan pertanyaan, kalau semua keluarga orang benar,
ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Dengar pertanyaan saya. Kira-kira ada setan bisa terobos masuk nggak ke rumah itu? Tidak. Tidak. Nah sekarang kembali. Ada masalah, gembala, mobil, tidak mau dibacakan? Nggak apa-apa ya, jangan diganggu dulu. Duduk dengan firman ini. Urusan nanti. Ini penting. Firman ini masalah hidup dan mati, betul tidak? Betul. Jangan terganggu. Saudara, saya tanya. Jadi kalau suami istri selalu harmonis, selalu bahagia karena sepakat, anak-anak bahagia, Haleluya. dan Tuhan Yesus yang Raja Damai. Berarti dia suka damai tidak? Suka. Oh suka karena Raja Damai. Bapak duduk aja Pak. Duduk aja. Kita firman lebih penting. Ya, tidak apa urusan nanti bisa ditunda. Saya minta Bapak duduk dulu baru saya lanjut. Penting firman ini penting. Ya, terima kasih. Kalau kita balik, ada atau tidak, sedikit atau banyak, keluarga Kristen, keluarga pendeta, keluarga majelis, ada setan di rumah. Saya tanya, ada tidak? Ada. Ini kurang jawab. Mungkin sudah bingung, cari tahu. Satu-satunya tanda keluarga kita ada Yesus atau ada setan. Cek pertengkarannya. Kalau ada setan di tengah-tengah keluarga itu, pertengkarannya makin kencang. Insya Allah. Makin kencang. Pertengkarannya makin kencang. Kencang. Ada setan. Coba yang kebetulan suami istri duduk jejeran, saya lihat aja. Dari senyumnya saya tahu saudara bertengkar atau tidak. Nah ini Pak Gembala bagus senyum Bapak. Suami istri rajin bertengkar. Kalau lihat aja pasangannya, jangan lagi senyum. Betul anak-anak, lihat papa mama yang rajin bertengkar. Kalau mama di dapur, papa di ruang tamu. Kalau papa di kamar, mama ada di halaman. Enggak pernah ketemu. Saya tanya kepada saudara, suami istri yang sedang tidak sepakat, itu artinya sedang jengkel. Jengkel itu nggak sepakat. Saya tanya, kalau suami istri sedang jengkel, bisa makan bareng? Makan daging steak aja kayak makan sandal. Karena dia gampang menjengkelkan. Betul? Betul. Ketawanya di sini. Makan bareng tidak bisa. Saya tanya, bisa nggak suami istri yang sedang jengkel? Nggak marah loh. Nggak bentak-bentak, tidak. Ya. Jengkel. Bisa doa bareng? Jawab, bisa doa bersama? Bayangkan belum tutup mata lihat wajah pasangannya. Maka saya tanya, berarti menurut dua ayat ini, setan berhasil nggak mengacaukan banyak keluarga? Berhasil. Ternyata setan berhasil merusak surga dan damai di keluarga kita. Itu hanya karena kita berdua tidak sepakat. Mungkin masih ada di antara saudara tanya, apa sih sepakat itu? Begini sepakat itu. Kesepakatan papa mama itu membuat anak-anak bahagia dan sehat. Amin. Anak-anak itu pinter manipulasi, betul atau tidak? Nah, ketika anak-anak melihat papa berkata tidak boleh, mama bilang boleh. Anak-anak bingung. Betul. Mama bilang jangan, tapi papa bilang siap. Hancur hidup anak-anak ini.
Mereka tidak melihat contoh ketegasan dan kesepakatan. Yang namanya anak-anak berarti lebih berpihak ke siapa? Yang bola. Bayangkan hancurnya hidup keluarga. Maka itu kalau saya melihat anak-anak rusak, jangan pernah salahkan anak-anak itu. Sedikit orang tua. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, senakal-nakalnya anak di kelas kita, jangan pernah bentak mereka. Izinkan mereka cerita, kenapa mereka sering marah. Itu pasti karena di rumah. Saya berkata betul atau salah? Betul. Kali ini saya ke Jayapura, karena salah satu cucu saya menikah kemarin pagi di gereja. Nah ini ada Pak Duki bersama istrinya. Pak Duki tetap masih nama Muhammad Duki karena dia memang bukan dari Kristen. Saya kenal keluarga ini tanggal 7 Agustus 95. Waktu kami dipimpin Tuhan lewat Pak Camat Romayomi, ya Fritz Romayomi, yang waktu itu jadi camat di distrik Sugapa, Kabupaten Panio. Dr. Aaron ada di situ juga setelahnya. Waktu itu kecamatan Sugapa itu luasnya seluas Pulau Bali. Coba bayangkan. Tahun 96-97 ketika Pak Harto memberikan ketegasan, masih ingat zaman PIN, Pekan Imunisasi Nasional, semua harus diimunisasi. Dan waktu itu ada 2 dokter yang bertugas, Dokter S dengan Dokter siapa? Dokter Sondang, Dokter Anton. Saudara, ini Mantri Duki ini. Zaman itu sepeda aja nggak ada. Di kecamatan Sugapa itu sepeda nggak ada. Semua berjalan kaki. Dan ketinggiannya kira-kira 700 meter di atas permukaan laut. Oksigen tipis. 7.000. Lalu jalan baru berapa langkah, nafas saja. Nah waktu itu ada satu hamba Tuhan perempuan, sudah tua umur hampir 60-an waktu itu, hampir mati di jalan hanya untuk naik mau pergi ke bandara. Waduh, ini kalau sampai ada apa-apa, bayangkan lagi jalan ambruk, ibu-ibu berdua. Nafas. Tapi ini dokter-dokter nanti ini ya, untuk mencapai target di sebuah kecamatan seluas Pulau Bali, berbulan-bulan mereka jalan hanya untuk bisa semua anak dapat imunisasi. Nah saya kenal mereka sejak tahun kemarin. Anak-anak yang pertama menikah. Anak ini sudah masternya apoteker S2. Pak Duki sekeluarga punya 3 anak. Nah, terima kasih Pak Gembala karena tema ini, maka saya punya bahan nggak cuma khotbah tapi ada contoh mereka di sini. Mereka punya 3 anak. Yang pertama menikah kemarin, dapat seorang suami yang takut akan Tuhan luar biasa. Anak kedua dokter. Yang ada di sini. Anak ketiga laki, yang kedua perempuan, ketiga laki. Apoteker sedang kuliah. Kira-kira sudah mendengar cerita ini. Inilah bukti bahwa Tuhan selalu mulai dari rumah, bukan dari gedung gereja. Sebab di dalam gedung gereja kita bisa berlaku munafik. Semua anak-anak saya ajari, jangan kamu menilai hidup Papa waktu Papa kota. Saya bilang ini panggung sandiwara.
Setuju saya katakan ini? Maka itu kalau anak-anak saya melihat hidup saya, hidup kami suami istri, maka dia akan hidup saya. Salah satu anak kami yang dari Sukabumi kemarin berangkat ke Australia dapat beasiswa negara, namanya Kijo Abuka, luar biasa. Nah ini salah satu anak waktu dia masih tinggal bersama kami di asrama di Nabi. Dia itu ngomong, besok kalau saya menikah saya harus dapat istri kayak mama. Maka itu ayah ibu, salah satu keberhasilan kita berjalan bersama dengan Tuhan, salah satu tanda lulus bahwa kita sebagai papa mama ini berjalan bersama Tuhan. Kalau anak-anak perempuan kita suatu hari berkata kepada kita, Pak, Ma, kalau besok saya menikah, saya harus dapat suami kayak Papa. Haleluya. Begitu pula lagi, ini ijazah tanda lulus orang tua. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Suatu hari kalau anak laki saudara mau menikah, ingin menikah, lalu berkata, Pak, saya ingin menikah dapat istri kayak. Ayo orang tua, papa mama jujur pada dirimu sendiri. Sejauh mana, sedalam apa anak-anak respon waktu di rumah, bukan di gereja. Inilah salah satu bukti kalau kita berjalan bersama Tuhan. Maka anak-anak kita itu. Sebelum kita lanjut ayat lain, dengan dua ayat ini Matius 18-20, saya punya dua pertanyaan. Tolong jawab. Setelah kita membaca dua ayat ini, berarti lebih mudah mengundang Yesus atau mengundang setan di keluarga kita? Mengundang setan. Jujur. Begini. Mengundang setan. Ternyata jauh lebih mudah mengundang iblis ke keluarga kita. Ketika suami istri tidak sepakat. Anak-anak, kami mau jujur kepada kamu. Nah, tolong ya suami istri jawab jujur. Biasanya kita suami istri itu ribut gak sepakat karena perkara besar atau perkara kecil. Nah, anak-anak yang mau nikah dengan baik. Pertengkaran orang tua itu bukan karena dinding jebol atap runtuh. Betul? Seringkali cuma gara-gara sandal, gara-gara karet, pulpen, kacamata. Yang tidak cepat jawab yang sudah menikah ini. Hal-hal kecil. Nah, kalau seperti itu, makin tua usia pernikahan kita, harusnya kita ini makin pintar, makin bodoh ngurusin masalah-masalah kecil ini. Cepat-cepat. Faktanya, oh Tuhan, betul tidak? Faktanya, jawablah pura-pura. Kita makin bodoh. Nggak lucu. Tambah tua, tambah rajin bertengkar. Harus malu kita ini. Malu dengan siapa? Dengan kucing. Ya betul loh. Mereka kan ribut aja. Perhatikan nggak kalau kucing ribut? Bukan kucing kita lagi. Maka itu kalau kita sudah tua rajin bertengkar, malu dengan kucing. Setuju anak-anak? Setuju. Nah, nanti kalau bapak mau ribut, awas jangan kayak kucing. Itu ngomongin mereka. Setuju ya anak-anak? Ingat ini. Pertanyaan kedua. Berarti kita lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita? Ini pertanyaan konyol dulu.
mengusir Yesus dan lebih mudah mengundang setan. Dengan apa tadi? Sepakat dan tidak sepakat. Rumah. 2 Tawarikh 17. Dengan cepatnya mulai ayat 1. Ayo cepat. 2 Tawarikh 17 mulai ayat 1. Saya betul-betul bersyukur Bapak Gembala mengizinkan saya boleh jadi berkat. Maka Yosafat anaknya, nah ini kata kunci, anaknya. Berarti ngomongin tentang siapa? Bapaknya Raja Yosafat, yang namanya Raja Asa. Menjadi raja menggantikan bapaknya Raja Asa sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan kedudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Papa mama, jangan wariskan kekayaan untuk anak-anak dengan baik. Tidak sedikit keluarga-keluarga kaya berantakan karena anak-anak biasanya baik, tapi mantu-mantu setuju semua? Belum tentu. Maka itu ketika orang-orang kaya mewariskan harta ke anak-anaknya dan setelah anak-anak menikah, antar ipar saling kasak-kusuk. Orang tua masih hidup, anak-anak sudah memohon cepat mati dan dipaksa cepat bagi warisan. Yosafat dapat warisan takut akan Tuhan, bukan warisan kerajaan kekayaan. Ini penting, setuju? Wariskan iman untuk anak cucu kita. Apa namanya? Amen. Kalau kita mewariskan iman dan takut akan Tuhan, waktu Tuhan panggil kita pulang, kita merem betul-betul nggak melek sebelah mata. Jadi ada tidak sedikit orang tua meninggal, tapi nggak tenang karena melihat keluarga anak-anaknya bertengkar gara-gara warisan. Betapa menderitanya orang tua seperti ini meninggal yang nggak tenang karena masih mikirkan aduh. Iya, kita harus jaga. Aku ingat aku Jumat malam di Antarmulan ada telepon. Ini cerita satu keluarga 4 anak. Ternyata ayah ibunya pilih kasih anak pertama itu dibuang. Hanya anak 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang dapat warisan. Coba malam pulang dari sini kembali ke kota raja. Menderita. Ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Amen. Apa mama? Anak-anak, tidak ada hal yang lebih hebat dalam hidup kecuali penyertaan Tuhan di hidup kita. Amen. Ini kekal. Uang bisa habis ya? Bisa ya sudah. Pakai kecuali penyertaan Tuhan. Amen. Terus perhatikan kata penghubung. Kata apa setelah koma? Karena. Nah, kalau baca kitab yang ini, karena begitu kita mendapat kata penghubung, tetapi tidak, ya itu perhatikan baik. Ya, menyertai Yosafat karena ini penyebab. Baca. Ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ini di rumah atau bukan? Yosafat melihat hidup orang tua. Di rumah. Mama, gak usah sering marah-marah. Anak gak mau sholat hidup, anak gak mau doa. Gak usah. Lakukan sendiri. Minggu pagi sudah siap.
Sebelum ibadah, ini saya cuma ngomong jangan resmi. Ada ibu-ibu itu minggu pagi ibadah, Sabtu sudah sibuk kan, rambut dan harus tidak sama. Silakan. Ada tidak, saya cuma tanya jangan bapak ya. Aduh, cuma ngurus wajah sekian sentimeter persegi, lama sekali. Gambar halus saja 3 jam. Salah. Saya ajari pakai gantungan baju. Mbak akan salah, maaf ya, jangan. Nah, jadi kalau ibu-ibu persiapannya lama, ngurus wajah sekian sentimeter persegi, mulainya Sabtu sore. Supaya pagi-pagi bisa makan makanan dulu untuk suami. Setuju ya? Kenapa Pak Kembaran? Jadi saudara, semua itu dimulai dulu. Kalau anak-anak melihat bapak mamanya suka berdoa, baca Alkitab, pagi-pagi hari Minggu sudah siap, anaknya itu. Nah, karena anak-anak itu peniru. Jangan membentak anak. Kenapa ya? Karena bapaknya dia ini megang HP terus. Oh, ada yang ketawa istri-istri bapak-bapak yang kurang ajar. Hobinya pegang HP terus. Saya marah. Orang kecil kita tersetan. Anak-anak saya ajari ya, mulai nanti malam kamu jadi satpam apa-apa. Serius. Dalam nama Yesus, suami istri dilarang bawa HP waktu mau tidur. Amin. Sebab barang itu merusak hubungan. Bayangkan dari pagi sampai malam sibuk dengan HP. Malam mau tidur, kapan suami istri bisa cerita? Setuju sih ngomong? Setuju. Maka itu anak-anak nanti malam kamu jadi satpam papa mama. Sebelum mereka masuk kamar, rampas HP-nya, tangkap. Saya kasih nomor telepon saya. Kalau dimarahin papa mama laporkan saya telepon papa mama. Anak-anak setuju ya, anaknya dokter Harum. Awas ya. Penting. Setuju ya, HP itu pemisah suami istri. Bahkan gak usah suami istri, kita lagi duduk makan sibuk sendiri, nggak anggap ada orang di samping. Jahat. Oke. Nah, ada nggak? Maaf, saya salah. Biasanya antara suami dengan istri biasanya yang suka curiga yang mana? Saya jadi peroleh, saya cuma tanya. Biasanya karena suami istri itu yang suka curiga yang mana? Puji Tuhan, orang jujur diberkati Tuhan. Nah, kalau ada istri curiga terus dengan suami, ini anak-anak akan nonton, hancur hidup mereka. Baru keluar 10 menit, Sherlock. Mudah-mudahan di sini nggak ada. 20 menit video call. Ini detektif swasta. Ngikuti suaminya terus. Capek loh punya istri suka curigaan. Setuju bapak-bapak? Jadi takut istrinya. Capek loh punya istri curigaan, bapak-bapak. Ini baca tapi saya punya resep. Daripada ngikutin terus Sherlock video call sampai mana, pulang dari ibadah ini ke toko elektronik, beli CCTV pasang di kepala suaminya. Enggak usah tanya anak lagi, dia jadi. Kita sambil tertawa, tapi ini masalah keluarga, betul? Curiga. Setan itu. Kecurigaan suami istri pasti merusak kesepakatan. Betul? Amen. Jadi Yosafat ini mendapat hal yang luar
biasa dari siapanya? Loh, Bapak lu. orang tuanya yang memberi contoh. Baal kalau zaman sekarang itu narkoba, pornografi, kemabukan, perjudian. Tapi Yusuf dia ikut. Empat, siapa yang dicari? Tuhan yang disembah bapaknya. Ini loh contoh. Maka itu lihat Dr. Aaron, lihat Muhammad Budi, anak-anak mereka luar biasa. Ayo semua kita melakukan firman, melainkan mencari Tuhan yang disembahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5, lihat dua kata kalimat pertama. Oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Bukan itu, kalau saya bisa kaji itu. Terus saya tahu oleh sebab apa? Nah, bukan oleh sebab Yosafat hidup menurut Tuhan yang disembah bapaknya. Bukan itu saya tahu itu. Hebat ya Tuhan itu. Oleh sebab itu Yahweh mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaan. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Esau sehingga ia menjadi kaya dan sangat ini. Apakah orang tua dihormati disegani oleh anak-anaknya atau tidak? Tergantung kelakuan perbuatan kita cocok dengan kita katakan. Jadi ngerti? Berjalan dengan Tuhan dimulai di mana? Di rumah. Hari-hari dalam hidup kita bagaimana? Markus 2 ayat 1. Ini yang terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumahnya. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, baca, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumah? Ayat 2. Baca. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Stop. Saya kagum ada firman. Jadi salah satu tanda rumah pendeta, rumah majelis, rumah orang Kristen, rumah murid Yesus itu ada Yesus atau tidak. Tergantung berapa banyak orang yang sering datang ke rumah itu. Semuanya itu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada firman. Maka itu saya marah kalau ada saya diundang, ini di kota besar ya, di Papua benar pernah terjadi. Ada orang kaya yang untuk ibadah di rumah. Dan sekali enggak ada tulisan dilarang bawa anak kecil. Kenapa? Karena di rumah itu banyak barang-barang mahal. Kalau anak kecil datang pasti buat berangkat. Nah, kenapa? Ini nyimpang. Saudara yang kalau mau pergi jauh lama meninggalkan rumah, terus doanya Tuhan tolong jagain rumah saya, itu salah atau benar? Salah. Jadi Tuhan nggak ikut kamu pergi di rumah. Sebetulnya nggak perlu doa begitu kalau rumah kita isinya barang plastik semua. Nggak mungkin. Kalau isinya barang plastik atau kemana enggak? Tidak di pasar banyak.
Maka itu kalau ada orang Kristen mau pergi jauh doanya begitu, emas terbanyak, duit yang banyak itu di rumah. Nah, yang aneh, coba ayat 1, ini aneh. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Pertama kali saya belajar, harus nanyain saya, apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Kalau ada di rumah bagaimana? Kalau ada di sebuah rumah bagaimana? Saya cuma jawab, baca bahasa Indonesia. Ayo, kalau ada di rumah bagaimana? Kalau ada di sebuah rumah? Tidak. Nah, ini rumahnya siapa? Tersiarlah kabar bahwa ini ada di rumah. Saya coba baca berapa terjemahan. Maka itu yang punya bahasa Alkitab, bahasa Toraja, bahasa Karo, Toba, ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Cari. Ternyata memang tertulis Yesus ada di rumah. Padahal kita tahu dia nggak pernah. Ibrani 13 ayat yang ketiga. Ini salah satu dari segitu banyak, turun lagi Ibrani itu turun lagi, ya. Ini salah satu ayat dari sekian ayat di Perjanjian Baru yang ada perintah yang sama. Oh, ayat 2, maaf, ayat 2. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Apa kata memberi tumpangan? Apa kata memberi tumpangan? Memberi. Yang memberi tumpangan kata lainnya. Bantuan, tempat tinggal. Ini luar biasa. Udahlah, anak saya tanya itu kok saya nggak ketemu dari kemana? Ada di mana? Saya tanya. Ya, saudara, hari Jumat sore, saya nggak kenal saudara. Dia ngasih saya air minum. Tiba-tiba Romus bicara jelas. Dia nggak ada, dibuang oleh ayah ibunya. Saya kata, ya ternyata Gembala bersama ibu memberi tumpangan dan juga ya ada orang. Nah, ini rahasia yang luar biasa. Jadi Yesus ada di rumah itu di mana? Tadi rumahnya di mana? Itu kita. Itu begitu. Berarti ada 2 jenis rumah. Rumah fisik dan rumah hati. Betul? Betul. Mana yang tidak ada batas kapasitas? Rumah hati atau rumah fisik? Percaya nggak di rumah hati kita bisa terima 2 juta orang, 3 juta orang? Nah, kalau saudara punya rumah tipe 21, jangan ngundang orang 20. Betul nggak? Nanti tidurnya berdiri. Jadi kalau rumah fisik saudara kecil, Yesus tetap ada di situ bersama kita. Kita menampung secukupnya, tapi rumah hati nggak terbatas. Saya tanya lagi, mana lebih mudah menerima tamu memberi tumpangan di rumah fisik atau di rumah hati? Mana lebih mudah? Justru untuk menilai ini, saya beri contoh. Kita orang timur penuh aturan soal. Tiba-tiba ada tamu, ya ampun, makannya banyak. Terus kalau kencing, coba baru 2 hari di rumah. Hari ketiga pamit. Betul? Ketika pamit
Wajar nggak kita basa-basi? Kapan-kapan balik lagi ya? Loh, betul nggak? Balik lagi, dua hari sudah cukup. Jadi, tapi menerima di rumah hati nggak bisa munafik. Ya. Sekurang ajar apa dia, sebau apa dia, sekotor apa dia, sebejat apa dia, itu kan kita. Oh, enggak, amin. Ya. Kita ini bau, bejat, kotor. Tapi waktu Yesus menerima kita pakai syarat Tidak. tidak. Oke, dia terima kamu menjadi bau. Wah, saya berzina, saya minta ampun. Nggak mungkin nggak jawab percobaan 3 bulan. Begitu? Tidak. Tidak. Maka itu, kalau semua kita memulai melakukan berjalan bersama Tuhan dari rumah, hasilnya jiwa-jiwa diselamatkan. Sebab di mana ada Yesus di rumahnya, pasti banyak orang datang. Lu gak amin lagi. Amin. Kenapa? Jadi Jam 11. oh iya, sebentar. Sekarang ini luar biasa. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, mulai dari rumah, hasilnya itu luar biasa. Coba mulai kiri kanan, ada Yesus lagi di rumah. Coba ada Yesus lagi di rumah. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak ada Yesus berarti ada setan. Itu aja sudah kenapa? Mau berubah mulai ini? Mau selalu berjalan bersama Tuhan? Amin. Haleluya, ke surga di dunia.